Kamu udah coba Chagee? Atau masih setia sama Tian Lala? Atau justru kamu tim Tizi sejak pertama kali coba? Dalam 2 tahun terakhir, mal-mal di Jakarta tiba-tiba penuh sama satu jenis gerai. Milk tea artisan dari Cina dan Taiwan. Antriannya panjang, harga 2 kali lipat dari boba biasa. Dan konten reviewnya memenuhi TikTok dan Instagram kita semua. Pasti ada nih strategi bisnis yang kalkulatif di balik gelombang ini. Dan hari ini kita akan bedah habis kenapa mereka bisa masuk Indonesia dan gimana cara mereka membangun persepsi premium. Dan apa artinya buat industri F&B kita. Untuk paham kenapa brand-brand ini sekarang ramai di Indonesia, kita harus mundur dulu ke asal-muasalnya. China punya industri new style tea beverage yang nilainya ratusan miliar dolar. Dan dalam beberapa tahun terakhir, brand-brand terbaik dari industri itu mulai ekspansi ke Asia Tenggara. Indonesia jelas jadi target utamanya. Tizi hadir di Indonesia pada tahun 2021, membangun awareness perlahan. Chagee yang punya lebih dari 6.000 gerai di dunia baru masuk April 2025. Langsung membuka gerai pertamanya di Peak Avenue dan langsung viral. Sedangkan Tian Lala masuk lebih awal dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah ekspansi yang terencana. Dan Indonesia dipilih karena pasar teh Indonesia diestimasi mencapai 2,5 miliar dolar pada tahun 2024 dengan segmen specialty cafe dan milk tea artisan yang menjadi paling cepat tumbuh. Sebelum kita bahas Tizi, Chagee, dan Tian Lala lebih dalam, ada satu insight penting yang sering luput dari obrolan soal milk tea Cina ini. Brand-brand ini sebenarnya bermain di 2 strategi yang sangat berbeda. Dan memahami perbedaannya adalah kunci untuk ngerti kenapa beberapa brand bisa bertahan lama dan yang lain tidak. Pertama, volume dan penetrasi. Ini adalah Mixu. Harga semurah mungkin, buka gerai sebanyak mungkin di lokasi apapun. Strategi ini memaksimalkan visibilitas dan transaksi harian. Jelas, harga adalah magnet utamanya. Kedua, persepsi dan juga positioning. Merek seperti Chagee mengejar nilai persepsi. Ekspansi dilakukan selektif dengan tujuan membangun citra, bukan cuma menjual unit. Tizi dan Chagee ada di strategi kedua. Tian Lala bermain di tengah, harga lebih terjangkau tapi tetap menjaga kualitas bahan. Dan pemilihan strategi ini menentukan segalanya. Lokasi, harga, desain gerai, bahkan cara mereka berkomunikasi di media sosial. Oke, sekarang kita bedah 3 pemain utama yang paling banyak dibahas di Indonesia. Tizi, yang paling duluan masuk dan paling kalem caranya. Berasal dari Taiwan, didirikan sejak tahun 2014 dan hadir di Indonesia pertama kali pada tahun 2021. Mereka membangun awareness lewat pop-up dan bazar dulu sebelum buka gerai permanen. Strateginya, mereka biarin produk bicara sendiri. Biarkan word of mouth bekerja, dan harga mulai dari 30 ribuan. Positioningnya specialty tea, dan bukan cuma minuman kekinian. Chagee, yang paling masif dan paling dramatis masuknya. Punya konsep modern tea dengan gerai yang dibuat elegan dan mengandung elemen seni lokal, berkisar Rp42.000 hingga Rp56.000. Mereka udah viral di Malaysia sebelum masuk ke Indonesia. Jadi pas buka hari pertama, antriannya sudah terbentuk bahkan sebelum pintunya dibuka. Ini merupakan hasil dari strategi hype building yang sangat sudah terencana. Tian Lala, si pemain tengah yang paling accessible. Harga mulai dari Rp19.000, cabangnya udah tersebar di Jabodetabek dan Bandung. Mereka nggak main di game premium artisan, tapi mereka bermain di kualitas Cina yang terjangkau untuk semua orang. Dan itu strategi yang sangat cerdas untuk pasar Indonesia yang sangat price sensitive. Pertanyaan yang paling menarik dari fenomena ini bukan kenapa mereka masuk Indonesia, tapi kenapa konsumen Indonesia mau bayar 2-3 kali lipat harga boba biasa untuk milk tea artisan ini. Ada 3 hal yang bekerja secara sekaligus. Pertama, diferensiasi rasa yang genuine. Produk diposisikan melalui narasi craftsmanship, menggunakan real tea leaves, racikan freshly brewed, dan kadar gula yang lebih ringan. Dan varian floral tea yang menonjolkan heritage teh. Kedua, identitas dan status sosial. Di era media sosial, apa yang kamu minum adalah pernyataan tentang siapa itu kamu. Yang ketiga, FOMO yang dipelihara dengan sangat hati-hati. Antrian panjang itu bukan side effect, itu adalah bagian dari strategi. Nah ini bagian yang paling relevan kalau kamu owner yang lagi mikirin untuk bangun bisnis F&B. Gelombang milk tea Cina ini punya 2 wajah buat industri lokal. Pertama, kompetisi yang makin brutal. Brand-brand ini datang dengan modal besar dengan sistem yang sudah terbukti di pasar yang lebih mature dan brand awareness yang sudah dibangun jauh sebelum mereka landing di Indonesia. Bersaing head to head melawan mereka tanpa diferensiasi yang jelas adalah pertarungan yang sangat berat.
Kedua, mereka membesarkan pasar untuk semua orang. Setiap kali brand besar masuk dan edukasi konsumen soal milk tea berkualitas, mereka secara nggak langsung menaikkan standar dan ekspektasi pasar. Dan itu membuka ruang untuk pemain lokal bisa masuk dengan positioning yang cerdas, lebih lokal dan juga lebih personal. Dan yang paling berbahaya adalah ikut-ikutan tanpa konsep. Buka milk tea karena trennya lagi rame, tapi nggak ada diferensiasi yang jelas, dan tanpa tahu mau ambil segmen yang mana. Di industri F&B, pertanyaan yang paling sering muncul dari pelaku usaha saat tren besar datang adalah harus ikut atau enggak. Jawaban yang sebenarnya bukan soal ikut atau enggak, tapi seberapa jelas kamu di peta persaingan yang baru ini. Ngomongin soal bersaing di pasar yang makin rame, satu hal yang paling sering jadi pembeda antara gerai yang survive dan yang enggak adalah seberapa rapi operasional di baliknya. Brand besar seperti Chagee bisa ekspansi secepat itu justru karena sistem operasional mereka sudah tight di hari pertama. Dari manajemen stok, kasir, sampai laporan harian semuanya terpusat. Kalau kamu lagi bangun scale bisnis minuman, Tantri bisa bantu kamu beresin itu semua. Kasir, QR menu, manajemen stok, sampai laporan penjualan, semuanya dalam satu sistem. Supaya kamu bisa fokus ke hal yang paling penting, produk dan pengalaman pelanggan. Cek link di deskripsi ya.